Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dan dengan nikmat-nikmatnya kita bisa menyempurnakan berbagai amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Membaca kitab Al-Qawaidu wal Usul Al-Jami'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang pada pertemuan terakhir kajian kemarin atau tadi malam kita sedang membahas kaidah yang ke-50, yang ke-51, yang secara umum perkataan Syekh kita sudah bacakan sebenarnya. Kata Syekh kaidahnya al-asbabu wad dawa'i lil uqud wat tabarru'at mu'tabarah. Sebab-sebab motivasi atau motivasi suatu akad berpengaruh terhadap hakikat akad tersebut. Ini kita sebutkan kemarin bahwa kaidah ini kaitannya atau cabang dari kaidah innamal a'malu binniyat atau al-umuru bimaqasidiha. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, niat orang yang melakukannya, atau
perkara-perkara itu tergantung tujuannya. Di antara contohnya adalah orang yang dipaksa untuk melakukan akad dengan pemaksaan yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka akadnya itu tidak sah. Orang yang dipaksa atau yang bersedekah kepada orang yang disegani karena dia segan, itu sama dengan terpaksa, maka berdasarkan pembahasan kaidah ini, dalil-dalil yang dibangun di atas kaidah ini, akad tersebut tidak sah kata Syekh. Termasuk dalam masalah ini kita menghukumi akad atau perbuatan orang yang kelihatannya dia melakukan perbuatan yang halal, tapi ketahuan niatnya ternyata untuk mensiasati syariat, maka kata Syekh kita menghukumi perbuatannya itu sebagai perbuatan yang haram yang disebut dengan hilah. Seperti yang kami sebutkan tadi malam, orang yang melakukan jual beli aina, yaitu sebenarnya dia ingin minjam duit, dia tahu tentang haramnya riba, jadi dia rubah melakukan sesuatu yang kelihatannya dihalalkan oleh syariat, dengan secara zahir dia melakukan akad jual beli, tapi tujuannya sebenarnya untuk mendapatkan modal atau uang, walaupun dia harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih besar. Nah, misalnya A dan B, si A orang yang mau berhutang sebenarnya atau butuh modal, si B orang yang punya modal sekaligus dia misalnya penjual motor. Kalau si A meminjam secara langsung, dia tahu bahwa si B tidak akan berikan pinjaman kecuali dengan bunga. Misalnya pinjam 10 juta, kembali 15 juta. Sebenarnya dari sisi pembayarannya mungkin si A tidak masalah dia mengembalikan seperti itu, tapi dia tahu itu hukumnya haram, riba. Sehingga untuk tetap melakukan seperti itu, dia menggunakan kayak skema atau metode jual beli. Datang kepada si B, beli motornya, kredit 15 juta misalnya, sebagaimana kita sebutkan tadi malam, kredit dengan harga 15 juta. Setelah akad, motornya diambil oleh si A, lalu dijual kembali kepada si B motor tersebut dengan harga 10 juta cash. Jadi si A mendapatkan uang cash 10 juta dari si B, tapi dia punya hutang, asalnya hutang dari kredit motor tadi jumlahnya 15 juta. Ini namanya hila, bai'ul ina, yang diharamkan dalam syariat kita. Termasuk dalam pembahasan kaidah ini adalah hadiah kepada para karyawan, kepada para pekerja yang mereka itu bekerja sudah digaji. Kita sebutkan kemarin, kita ingatkan, ini termasuk sesuatu yang haram dan sangat disayangkan. Ini cukup membudaya di negeri kita. Jadi ada orang-orang yang kerja di instansi-instansi pemerintah ataupun di instansi swasta yang dia sudah digaji dengan pekerjaannya itu, tapi ketika dia melakukan pekerjaannya, dia tidak akan melayani orang yang butuh pelayanan dia, kecuali dia minta tambahan, minta dikasih semacam hadiah, namanya hadaya al-ummat. Ini diharamkan dalam syariat Islam. Pada asalnya kalau diberikan hadiah seperti itu, diberikan ke kantor. Kalau hadiahnya sudah diterima, jangan diambil pribadi, kecuali sudah diizinkan oleh instansi
tempat kerja. Dan yang memberikan izin itu memang yang berwenang, yang punya hak di perusahaan itu, bukan dia juga karyawan. Jadi kerjasama sama-sama karyawan. Yang hadiah yang mereka dapatkan seperti itu mereka bagi-bagi, itu uang yang haram atau harta yang haram kalau didapatkan dengan cara seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari tentang hadis Ibnu Lutbiyah, seorang amilnya Rasulullah SAW yang beliau utus untuk memungut harta zakat ke kampung-kampung. Ketika dia mendatangi orang-orang yang wajib bayar zakat, mereka yang wajib bayar zakat itu bersyukur. Harusnya mereka membawa zakatnya kan ke Madinah, mungkin melakukan perjalanan jauh, meninggalkan pekerjaan. Ternyata amilnya datang ke rumah mereka, ke kampung mereka. Mereka serahkan apa yang mereka wajib untuk mereka serahkan. Kemudian diberikan hadiah pegawainya Rasulullah SAW. Misalnya mereka wajib bayar zakat unta, kasih misalnya 1 ekor, 2 ekor kewajiban mereka. Kemudian pegawainya Rasulullah SAW juga dikasih bonus setelahnya, 1 kambing atau 1 unta juga. Ini harta zakat kami, kata mereka, ini hadiah untuk kamu. Awalnya sahabat itu nggak tahu dia kalau itu nggak boleh diterima oleh dia. Ketika datang kepada Rasulullah SAW, dia sahabat, orang yang jujur, menyerahkan hasil yang dia kumpulkan dari harta zakat. Ini kata dia, harta zakat yang saya kumpulkan, dan yang sebagian ini katanya hadiah yang diberikan kepadaku. Rasulullah SAW marah dan berkhutbah. Beliau menyebutkan, coba kamu duduk aja di rumah katanya. Atau beliau tidak menyebut nama sih. Ada orang-orang yang kami pekerjakan, kata Rasulullah SAW. Kemudian dia menerima seperti itu. Coba dia duduk aja di rumah orang tuanya katanya. Apakah dia akan mendapatkan hadiah? Jelas jawabannya tidak akan mendapatkan hadiah. Maksudnya Rasulullah SAW ingin mengingatkan bahwa orang itu mendapatkan hadiah karena pekerjaannya. Padahal dari pekerjaannya itu sudah digaji. Sehingga siapa yang mengambilnya, kata Rasulullah SAW, kalau dia berupa onta, pokoknya hari kiamat nanti akan menghukum menjadi siksaan harta-harta tersebut bagi yang mengambilnya. Nah, dari situ hadiah ummal itu termasuk sesuatu yang haram. Ini kaitannya dengan kaidah jelas sekali. Maksudnya orang-orang yang memberikan hadiah itu jelas sebabnya karena pekerjaan. Padahal zahirnya akad yang mereka lakukan itu akad yang boleh, yang memberikan hadiah kepada orang yang kita cintai, orang yang akrab dengan kita, itu hukum asalnya boleh. Tapi kalau sebabnya ternyata dilarang oleh syariat, nah ini yang kaitannya dengan kaidah kita. Termasuk kemarin yang sudah kita bacakan juga adalah hadiah orang yang berhutang kepada yang menghutanginya ketika dia belum melunasi hutangnya. Jadi nggak boleh kita yang memiliki hutang memberikan hadiah apapun kepada orang yang menghutangi kita, kecuali kalau hadiah itu dihitung sebagai bagian dari pembayaran hutang kita, atau orang yang menghutangi kita itu membalas hadiah yang kita berikan itu dengan nilai yang sama, atau kita sudah punya kebiasaan sebelum berhutang pun biasa beri hadiah kepada teman kita itu, kemudian dia minjamkan kita uang. Setelah kita punya hutang kepada dia, tetap kita memberikan hadiah kepada dia. Ini tidak masalah kalau sudah punya kebiasaan. Tapi pada asalnya sebaiknya dijauhi, kata Syekh, karena itu bisa akan menjerumuskan si penerima hadiah, yaitu yang memberi hutang, terjerumus dalam riba, yaitu kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Demikian pula sumpah-sumpah yang diucapkan oleh orang yang bersumpah, itu dilihat niatnya.
sebabnya dia bersumpah, kenapa? Nah, orang yang bersumpah untuk mentalak istrinya, dilihat apa sebabnya yang menjadikan dia seperti itu, sehingga bisa dihukumi talaknya sah atau tidak. Demikian pula pengakuan-pengakuan manusia, mengaku punya hutang, mengaku begini dan begini, juga harus diperhatikan sebab-sebab kenapa dia mengaku seperti itu, memperhatikan keadaannya, bukan cuma ucapannya yang diperhatikan. Ini maksud dari pembahasan kaidah ini yang kemarin ini kita sudah bacakan, kita baca ulang, kita lanjutkan yang bahasa Indonesianya. Ini sebab atau maupun tujuan satu akad berpengaruh terhadap hakikat dan keabsahan akad tersebut. Kemudian orang yang dipaksa dalam akad sosial ataupun akad jual beli, akad komersial yang alasan pemaksaannya itu tidak benar, karena kemarin kita sebutkan ada pemaksaan yang dibolehkan dalam syariat dalam akad jual beli. Kalau dipaksa dengan alasan yang tidak benar, maka akadnya itu tidak sah. Orang yang melakukan hila dalam syariat menjadikan akad atau ibadah yang dia lakukan itu hukumnya haram. Orang yang berhutang tidak boleh memberikan hadiah kepada yang menghutangi dia, kecuali kalau sudah memiliki kebiasaan seperti itu sebelum berhutang. Sebelum dia memiliki hutang sudah biasa memberikan hadiah, maka tidak apa-apa ketika berhutang pun memberikan hadiah, tapi lebih selamatnya jelasnya jauhi dulu, ditunda dulu harusnya. Khawatirnya itu menjerumuskan pelakunya dalam perbuatan atau orang yang menerima hadiah itu dalam riba.